Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan ya, nama Linde Irvifalozi Sastiantari, NIM 241001001, Semester 2, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab 3 soal. 1. Apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Yang kedua, mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Yang ketiga, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Simak penjelasannya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya orang awam, bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid. Akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Mengikuti ulama bagi orang awam bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana pemahaman sebagian ekstremis, mengikuti ulama adalah perintah Allah. Adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya. Walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain, adapun bak mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan ini. Menurut Ibn Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Nomor 2. Mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Mengikuti mazhab selain mazahib arba'ah bagi umat Islam saat ini, hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Di antaranya adalah: pertama, pada saat ini tidak sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazahib arba'ah, sanadnya mutasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam mazhab. Ini sebagaimana penjelasan Abdurrahman Ba'alwi di dalam kitabnya yang berjudul Bughiyah al-Mustarsyidin, yaitu Ibnu Syalah meriwayatkan ijma bahwasanya tidak boleh taklid kepada selain mazahib arba'ah, walaupun hanya sekedar diamalkan untuk diri sendiri, lebih-lebih masalah qada dan fatwa. Hal ini karena pendapat selain mereka tidak ada sanadnya hingga tidak dapat dipastikan penisbatannya kepada para imamnya, sehingga tidak aman dari distorsi. Contohnya seperti mazhab Zaidiyah yang dinisbahkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain cucu Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah imam dan tokoh besar dalam memberi petunjuk. Akan tetapi para pengikutnya seringkali menisbahkan Imam Zaid orang yang gegampang. Hal ini karena tidak adanya perhatian mereka dalam menyeleksi mazhabnya. Berbeda dengan mazhab 4,
Para ulamanya mencurahkan jiwanya dalam menyeleksi pendapat-pendapatnya dan memastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Hal ini menjadikannya aman dari distorsi. Bahkan pendapat yang kuat dan yang lemah pun dapat diketahui. Yang kedua, pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit, batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya, tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat, atau kan harus disertai syarat. Atau, apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi, ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazahib arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci antara umum dan khususnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwanya, yaitu beliau rahimahullah ditanya apakah boleh bertaklid kepada sahabat Ra dan apa dalilnya. Beliau menjawab, Imam Haramain meriwayatkan dari para ulama ahli tahqiq bahwasanya bagi orang awam tidak boleh melakukannya, sebab pendapat mereka tidak dapat dipastikan penisbatannya, riwayatnya tidak kuat, karena pendapat-pendapat mereka tidak terbukukan dan terselisih sehingga tidak dapat dipastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Ibnu Syalah mantap dengan ketidakbolehan ini. Sebagaimana ketidakbolehan mengikuti sahabat, tidak boleh juga mengikuti mazhab tabi'an dan selainnya yang sama-sama pendapatnya tidak terbukukan. Taklid hanya boleh kepada salah satu dari mazahib arba'ah, sebab mazhab mereka tersebat dengan jelas mutlak mukayatnya, umum taksisnya, berbeda dengan selainnya. Dari pemaparan para ulama yang telah kami sampaikan, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwasannya seandainya ada pendapat sahabat atau mazhab selain mazhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batasan-batasannya, maka boleh pendapatnya boleh diikuti. Soal nomor 3, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sumber hukum mazhab Hanafiin adalah yang pertama Alkitab, kedua As-Sunnah, ketiga syariat umat terdahulu, keempat pendapat sahabat, kelima ijma, keenam qiyas, ketujuh istihsan, delapan urf, dan terakhir maslahah mursalah. Dan sumber hukum mazhab Al-Maliki secara tertib adalah ke-1 Alkitab, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma, keempat Al-Qiyas amal penduduk Madinah, kelima maslahah mursalah, keenam Sat al-Dizariyah, ketujuh Huruj min al-Khilaf dan adat. Sumber hukum bag mazhab Syafi'i adalah ke-1 Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga Ijma, dan terakhir qiyas. Sumber hukum mazhab Hambali adalah ke-1 Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis dhaif dan qiyas. Itulah jawaban dari soal nomor 1 sampai 3. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.